Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ta'ala billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri rahimahullah dan jamaah Masjid Taqwa, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala curahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, binikmatihi tatimus sholihah. Malam hari ini kita dapat kembali bermajelis ilmu masih di bulan Syawal, ya. Masih di bulan Syawal, yang mana lalu kita lalui bulan suci Ramadan. Itu kita ambil tema apa? Ramadan bulan ilmu. Ramadan bulan ilmu. Dan kita beribadah kepada Allah ini setiap bulan, bukan musiman, ya. Jangan menjadi muslim musiman. Beri khotib Jumat mengingatkan, ya, bahwa 10 buruk kaum. Apa kata khotib tadi? Siapa yang iman? Bi'sal kaum, sejelek-jelek kaum, la ya'rifullah illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya orang, ya, kaum, ya, maknanya bisa orang, ya, kita atau manusia yang dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuma di bulan Ramadan. Sejelek-jelek orang, masalah namanya bisir. Bisal qaul ladina la ya'rifu la illa fi Ramadan. Maknanya apa? Terlalu, ya. Dan itu pun masih ada yang tidak mengenal Allah di bulan Ramadan. Masih banyak orang-orang yang kita saksikan sehat, muslim, masih makan di siang hari di bulan Ramadan. Ya, bisa kita jumpai dia tidak musafir, tidak ada uzur syar'i, meninggalkan kewajiban puasa. Juga kewajiban yang lain, puasa tapi tidak sholat. Apabila kenal Allah di bulan Ramadan itu sejelek-jeleknya orang, apalagi nggak kenal di bulan Ramadan, lebih parah, ya. Apa ciri orang-orang yang sukses di bulan Ramadan? Ya, rezeki, apa tandanya? Ramadan
sebagai bulan tarbiyah. Ramadan sebagai bulan pendidikan, madrasah atau sekolah, menempa iman, dimudahkan beramal soleh, dilipat gandakan pahala, kemudian lewat itu terlatih 30 atau 29 hari, ya, apa bekas asar minar Ramadan, bekas-bekas madrasah Ramadan yang ada pada diri kita masing-masing, pada antum sekalian itu apa? Orang yang lulus fitri menang, ya, apa hari Idul Fitri, berhari raya. Apa ucapan yang di Indonesia masyhur itu? Minal aidin, apa artinya? Wal faizin. Apa itu? Yo, apa makna berhari raya? Gimana ini kemarin? Ciri-ciri berhasil sukses di bulan Ramadan, amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan dilanjutkan terus di 11 bulan yang lain. Balasan dari kebaikan itu kebaikan yang semisal itu setelahnya, itu baru. Bahwa Allah menerima Ramadan, puasa, ibadah-ibadah Ramadan kita, Allah kemudian memudahkan, menggerakkan irodah, memberikan niat irodah kepada diri kita untuk terus istiqomah melanjutkan amal-amalan yang sudah dikerjakan di bulan suci Ramadan. Apa yang dimotivasi? Selain yang wajib, sholat 5 waktu ditambah sholat tarawih, qiyamul lail. Di bulan yang lain namanya qiyamul lail. Di bulan Ramadan sholat malam, tarawih. Siangnya ada sholat duha, ada sholat rawatib, sholat sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid, sunnah mutlak, sunnah witir. Dilanjutkan. Bisa melanjutkan itu menjadi bukti Ramadannya berhasil. Sukses. La'alakum takwa tidak mungkin diraih tanpa amal, tanpa terus melakukan amal-amal soleh. Kan takwa yang paling umum definisinya menjalankan perintah. Itu tadi sunnah-sunnah perintah. Juga meninggalkan larangan, berhenti dari bully-bully, dari adu domba, dari penyakit kenakalan santri apa ini? Durhaka kepada guru, bantah, ya. Kamarnya kotor, masjidnya dibiarin kotor. Ya. Kemudian juga istiqomah tilawah Al-Quran. Artinya tidak harus selalu disuruh. Apalagi sudah dijadwal malah gak karuan gimana. Gak ada perubahan jadwal. Mungkin gurunya uzur diganti, tapi tetap insya Allah komitmen pondok ini tidak ada pelajaran kosong. Ya. Guru boleh sakit, manusiawi, guru boleh uzur, tapi akan digantikan guru yang lain. Jadi jangan bayang-bayangin, mana ada pernah kosong-kosong begitu saja. Iya kan? Selalu ada guru. Baik, istiqomah apa lagi?
Sodakoh ya, sodakoh, infak tadi hari Jumat, ganti tahun Hijriah, nambah infaknya, boleh juga ya, dari 5.000 jadi 6.000, bukan nambah jajannya ya Serat. Sehari bisa 10.000. Hari ini alhamdulillah salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Siapa yang mengikuti Rasul dengan yang terbaik, dengan ihsan sampai hari kiamat, itu juga disampaikan atau memperoleh sholawat. Nah, semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah Rasul sekuat tenaga. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sekemampuanmu dalam hal yang sunnah. Dalam hal yang wajib tidak ada tawar harus dikerjakan, tidak ada tawar ya. Baik, materi sarah hadis arba'in selama ini sudah pernah dibahas. Sampai di mana itu? Kalau aku bilang hadis nomor 1 sudah paham, sarah ini penjelasan ya. Kalau di dalam Al-Qur'an apa? Tafsir. Adapun hadis sarah dari ulama yang muhaddis, tentunya memahami ilmu hadis, muhaddisin atau ulama yang paham ya tentang kandungan hadis. Mungkin tidak spesifik disebut muhaddis, tapi ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu dan termasuk ilmu hadis. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita jadikan rujukan dari kitab ini, Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Beliau ya pensyarah ini kemudian menerangkan, diingat-ingat kembali, seyogianya sudah pernah dibahas. Di manusia biasanya lupa, atau mungkin saya sudah selesai tapi sudah tahun-tahun, 2 tahun yang lalu misalnya, dan itu sangat mungkin lupa. Coba matanya gimana? An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Itu nama nasab dari Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis. Kemudian wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Nah, ini Imam Muslim
Al-Qusairi An-Naisaburi fi sahihaihima fi sahihaihima alladzina huma as-sahih. Nah, keduanya kemudian kitab yang sahih, yang paling sahih dari perawi-perawi hadis. Huma as-sahul kutubi al-musannaf. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Sesiapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya sesuai. Dan sesiapa yang hijrahnya karena ingin dunia, berpindah dia mencari dunia yang dikehendakinya, yang dicita-citakannya, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, pura-pura alim, mengincar akhwat yang hafizah umpamanya, alim, kemudian mereka berhijrah karena itu, ya, berhijrah karena itu, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkan. Tuh, motivasi hijrahnya apa? Riwayat dua imam hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahihnya, yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Kitab yang paling sahih, yang paling sahih. Jadi kitab hadis paling sahih kitab apa? Sahih Bukhari. Dan yang kedua sahih Muslim. Harus paham, ya, ada derajat kitab yang sangat mutawatir, terpercaya, ya, tidak boleh diragukan lagi tentang kesahihan dari isi hadis atau isi kitab itu. Penjelasannya, antum sudah hafal juga potongan-potongan yang di hadis pendek. Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin, syarah dari Syekh Utsaimin, beliau, Amirul Mukminin itu apa? Pemimpin kaum muslimin. Saat itu siapa yang dimaksud di sini? Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Khalifah yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, beliau ini Amirul Mukminin yang mari menjadi sanad, ya, hadis ini, kemudian bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa begitu? Allah juga telah meridhoi, ya kan? Sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Siapa sabiqunal awalun? Para sahabat yang kemudian menjadi khalifah pasti termasuk sabiqunal awalun, dan di situ kemudian Allah radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka. Maka kita sebagai orang yang beradab kepada para sahabat, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Kalau disebut nama beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa maksudnya, Din? Yang mana Allah juga meridhoi, kita juga ikut mengucapkan.
Saat itu beliau Umar bin Khattab menjadi apa? Khalifah, pengganti pemimpin setelah Rasul. Penggantinya Rasul, ya. Khalifah itu orang, pemimpin. Kalau khilafah apa khilafah? Pemerintahan, ya. Jangan balik-balik. Pemimpin kaum muslimin setelah mendapat penunjukan ini. Jadi pemilihan umum itu enggak ada, ya. Ditunjuk, ya. Pemilihan pengganti Rasul di sini ditunjuk. Dari mana? Dari sebelum beliau, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari beliau kemudian pindah kepada sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini menunjuk sahabat siapa? Bagaimana cara Khalifah Umar menjadi pemimpin? Ditunjuk. Siapa yang menunjuk? Khalifah sebelumnya Abu Bakar. Yang ngobrol sendiri. Terus paham? Baik. Sahabat Abu Bakar menunjuk sahabat Umar bin Khattab. Dan inilah kepemimpinan Umar dianggap syar'i sebab dipilih langsung oleh sahabat Abu Bakar. Adapun kepemimpinan sahabat Abu Bakar ditentukan berdasarkan baiat, sumpah setia, berjanji. Siapa itu? Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pertemuan di Bani Saqifah. Ini perhatikan. Ditunjuk aklamasi, ya, berbaiat sahabat-sahabat yang ada di Bani berkumpul di pertemuan di Bani Saqifah. Maka dengan demikian kepemimpinan yang dianggap, ya, seperti kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu telah melakukan pemilihan yang tepat terhadap sahabat Umar bin Khattab. Jadi nggak kayak sekarang, ya, pemilihannya dicoblos. Apa ini? Pilkada, pilpres. Suara ulama. Bedanya apa? Demokrasi. Ya. Suara orang awam, tidak pernah tahu hukum, tidak pernah belajar syariat, sama derajatnya dengan suara ulama, suara ustadz, suara guru, disamakan. Akhirnya apa? Pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Siapa yang memilihnya itu? Akhirnya muncullah pemimpin kualitasnya seperti itu. Ya. Paham ya? Melalui apa? Coblos, ya kan? Dalam Islam gimana? Tidak disamakan. Orang yang alim apa sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Tidak sama itu. Di ayat Quran juga dijelaskan. Ya. Apa sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Orang berilmu mendapat hidayah, memilih berdasarkan iman, ya. Bukan berdasarkan perasaan, memilih berdasarkan ilmu, wawasan, pengetahuan, bukan berdasarkan tekanan, apa ini? Hadiah-hadiah, apa? Kaos, ya. Hadiah-hadiah yang diberikan oleh calon yang ingin jadi pemimpin. Santri harus bisa, ya, memahami sistem pemilihan
atau proses memilih pemimpin yang syar'i di sini melalui penunjukan, yang kedua melalui ya orang bermusyawarah menunjuk gitu ya. Tapi orang yang bermusyawarah ini orang yang alim. Nanti juga disebut perwakilannya itu ahlul hali wal aqdi namanya. Ahlul hali wal aqdi. Dia alim, kalau mau ditambahkan dia intelektual. Dia hafal Quran, dia paham tafsir, dia juga paham tentang sains. Itu baru lengkap. Ya, tinggal sepakati apa yang mau dipilih ya, siapa kriteria yang boleh milih dari ulama dan intelektual dalam memutuskan siapa yang berhak memimpin. Kemudian perkataan Umar, sami'tu, ini hadis tadi, sami'tu, aku telah mendengar. Siapa yang mendengar hadis ini? Sahabat Umar. Ya santri antum paham enggak hadis ini dari mana asalnya? Hadis ini dari mana asalnya? Dari Rasul. Rasul ngomong sama siapa? Sahabat yang dengar itu siapa? Yang dalam hadis pertama ini sahabat yang kita bahas ini sahabat Umar bin Khattab. Ya sudah, sanadnya. Sanad itu mata rantai dari siapa hadis ini diperoleh. Pertama dari Nabi. Siapa yang mendengar Nabi? Sahabat-sahabatnya siapa? Umar bin Khattab hadis ini. Setelah itu Umar bin Khattab mendengar ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil ya, tanda bahwasanya beliau mendengar langsung. Ada mendengar melalui perantaraan, ada mendengar langsung ya. Mendengar langsung. Konteksnya mendengar langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya perantara langsung. Yang sungguh mengherankan bahwa hadis yang sangat penting ini tidak ada sahabat lain. Coba. Pas Rasul bersabda ini tidak ada sahabat lain. Ya. Yang meriwayatkan kecuali ya sahabat Umar ini. Meskipun pentingnya perkara ini didukung oleh ayat dan hadis yang banyak dalam Al-Qur'an ya, seperti firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma tunfiquna illa tigha'a wajhillah." Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridha Allah. Ayat ini kemudian menerangkan pentingnya masalah niat. Ayat ini menunjukkan adanya niat atau pentingnya masalah niat. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Antum belanjakan harta yang antum miliki itu tidak ada gunanya kecuali dalam mencari keridhaan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 272. Maka santri yang dapat THR dibelikannya mercon, mubazir dan dosa. Mubazir dan dosa, innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Apa gunanya? Belikan kembang api, apa gunanya? Untuk kemaslahatan apa? Maka hidup itu pakai ilmu, jangan pakai dengkul, hawa nafsu. Bagaimana agama mempertanyakan dari mana uang itu dan dibelanjakan untuk apa? Ditanya nanti. Iyalah duit THR, tapi itu ditanya dibelanjakan apa? Apa Allah ridho? Dibakarin begitu. Belum lagi orang yang sakit jantung. Belum lagi orang yang bayi-bayi kaget. Orang terzolimi, ya kan?
dar. Mau tidur besok mau hari raya apa? Terganggu, kaget. Dosa nggak ganggu orang? Dosa. Orang Muslim itu orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Nanti santri deh. Ya nanti teriak-teriak ganggu tetangga lagi. Sampai perumahan RT datang. Tidak kurang-kurang ngomongin itu. Baru dikatakan orang Muslim, orang yang mana orang lain selamat. Siapa yang disebut Muslim? Man salima, orang yang selamat min lisanihi wa yadihi. Salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang orang lain itu aman dari gangguan mulut, dari gangguan tangannya ngidupin mercon itu ganggu. Mulutnya koar-koar, ngobrol tapi apa ini? Ya, Rick, ngobrol tapi apa? Ngakak-ngakak ya. Tertawa berlebihan. Niat. Kemudian ayat ini menunjukkan adanya niat dan firman-Nya dalam ayat yang lain, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabghuna fadlan minallahi waridwan. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia. Dia siapa? Sahabat. Siapa yang bersama Nabi kalau enggak sahabat? Sahabat itu apa Orang yang hidup berjumpa dengan Rasul, beriman dan wafat, meninggal juga dalam keadaan beriman. Berjumpa saja Abu Jahal sama Nabi berjumpa tapi tidak beriman. Abu Lahab juga tidak beriman, tidak termasuk sahabat. Jadi ada pembatasannya, beriman dan wafat dalam keadaan tetap beriman, tidak berubah, tidak murtad. Kemudian dia adalah keras. Siapa yang keras? Ya Rasulullah dan sahabat. Kepada siapa? Asyidda'u 'alal kuffar. Ini kufarnya jamaknya kafir. Pada orang-orang kafir, tegas. Tetapi ruhama bainahum, berkasih sayang, lemah lembut, sampai ada buku dulu itu dibedah. Berlemah lembut sesama ahlu sunnah. Sama-sama ahlu sunnah wal jamaah kok bermusuhan. Kan aneh. Musuh kita orang kafir, musyrikin. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Belum orang munafik, orang zindik. Itu musuh. Tetapi orang Islam, apalagi ya jelas-jelas ahlu sunnah, tidak boleh bermusuhan. Kita disuruh ruhama Nah, apalagi kok ormasnya resmi. Nggak ada ormasnya juga kalau akidahnya benar. Kita berkasih sayang. Ormas resmi. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah semua resmi. Hidayatullah, apalagi Matla'ul Anwar, Al-Wasliyah banyak. Ya, RSIS terdaftar di pemerintah sebagai organisasi Islam. Maka tidak boleh bermusuhan. Harus apa di sini kata Allah? Ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Ya, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku, sujud, ya. Fadlan minallah, mencari keridhaan Allah atau karunia dan keridhaan Allah. Ya. Nah, apa ini kemudian menjadi dalil fadlan minallah, yabtahu fadlan minallah, mereka mencari, berarti apa? Meniatkan. Nah, ini kita ini bahas niat nih, ayat yang menerangkan ya tafsir hadis tadi bil maksur ditafsiri dengan ayat.
Nanti ada hadis ditafsiri dengan hadis. Ada hadis ditafsiri dengan qaul sahabat, perkataan sahabat atau asar, nanti juga ada asar ulama. Nah, ini kemudian ayat ini menunjukkan bahwa adanya niat fadlan minallah waridwan. Jadi orang itu nyari apa? Gitu. Yang sujud di sini sahabat, berkasih sayang di sini sahabat. Ternyata niat yang mencari keridhaan Allah. Antum berteman baik-baik sama santri ini, berkasih sayang, mencari apa? Ridho Allah. Allah perintahkan begitu. Besti apa istilahnya? Sodiki apa? Sohib, teman yang sejati, akrab, dalam rangka apa? Mencari ridho Allah, bukan untuk yang lain-lain. Jadi, apalagi kalau satu pondok bermusuhan, ya, tambah hari tambah dosa, sampai bermaaf-maafan baru, terus bertobat baru dihapus catatan dosanya. Itu pun kalau Allah mau apa? Mau memaafkan atau menerima tobat. Kalau enggak, ya enggak. Jadi alhamdulillah ya, santri enggak gampang nih belajar agama ini, ya, harus sungguh-sungguh, paksaan harus dirubah, bahwa kita ini butuh dengan ilmu. Kita ini apa modalnya kalau enggak ilmu dalam ini menghadapi masa depan dan tantangan yang semakin berat. Itu baru sampai itu tadi masalah niat tadi. Adapun dalam hadis seperti sabda beliau kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tadi ayat, sekarang hadis yang menjelaskan penting atau adanya niat itu. Wa'lam annaka lan tunfiqo nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi imra'atik. Tahulah, Zaid, tidakkah nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu langsung fik nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Jadi suami ini mencari uang, rezeki, menjemput rezeki, tidaklah nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu dengan apa? Mengikhlaskan biha wajhallah. Kecuali untuk apa? Nafkah itu untuk mengharap wajah Allah. Berarti apa itu nih? Niat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasmu atas perbuatanmu mencari nafkah untuk keluargamu. Bukan semata-mata seorang bapak itu sekedar ya namanya bapak, namanya ayah, namanya abi, nyari duit untuk anaknya, bukan sekedar itu. Ya, malah keliru kalau hanya seperti itu. Yang dicari wajah Allah, ridho Allah. Allah ciptakan rizki, Allah ciptakan manusia dengan rizkinya. Wa ma min dhabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya sudah ada. Maka seorang suami, ayah, abi, bapak, carilah wajah Allah ketika berangkat bekerja. Kadang-kadang niatnya apa? Waduh, bayar utang, bayar SPP anak, bayar listrik. Melulu begitu niatnya keliru. Niatkanlah mengharap ridho Allah. Ya, pastilah Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan hamba-hambanya itu. Dan kemudian Allah akan membalas jerih payahnya, pontang-panting apa? Banting tulang pagi siang sore bekerja itu akan diberikan pahala.
Sampai suatu yang engkau letakkan pada mulut istrimu kalau menyuapi, ya, itu pun dihitung sebagai sebuah amal soleh bernilai pahala. Itu makna apa tadi? Ya, sami'tu, masih kata itu, dan dihubungkan lanjutannya tentang pentingnya masalah niat. Ya depan, sabda beliau berikutnya, tabdaghi biha wajhallah, itu tadi engkau berharap dengannya wajah Allah, ini menunjukkan harus ada niat. Itulah yang kemudian membedakan perbuatan itu bernilai apa di hadapan Allah. Manusia harus menghadirkannya, dan niat ini termasuk dari amalan qalbu. Amalan tuh, ya, asa amalan ada berapa? Ada amalan qalbu atau amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan. Dan posisi niat itu amalan apa? Hati. Hatinya harus benar-benar berniat. Walhasil makna hadis tersebut dibenarkan oleh Al-Quran. Hadis yang kita bahas nih dibenarkan Al-Quran, termasuk pula dibenarkan oleh As-Sunnah. Walaupun ini masalahnya, walaupun sahabat Khalifah Umar bin Khattab tadi cuma sendirian gitu loh, mendengar Nabi bersabda itu kebenaran sendirian gitu. Tapi kemudian ayat dan hadis ini sahih, hadisnya menunjukkan bahwa meskipun sendirian ini terpercaya gitu, riwayat ini dibenarkan, tidak diragukan, menerima dan mengamalkan hadis ini, ya. Bahkan Imam Al-Bukhari mengawali kitabnya dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari, diawali kitab itu dengan hadis niat gitu. Hadis nomor satunya tentang niat. Adapun yang kita bahas ini adalah kitab hadis Arba'in an Nawawi gitu. Sama berarti nomor satunya apa? Hadis tentang niat. Paham tuh? Ya Zaid, udah lah, paham nggak? Tanya kalau nggak paham. Kemudian sabda beliau, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas tuh. Setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan, apa yang dia niatkan. Nah ini. Pertama, penjelasannya kita bicarakan tentang keindahan balaghah, susunan dari hadis ini. Pertama, innamal a'malu binniyat. Di antara bentuk balaghah yang ada pada susunan kalimat ini adalah makna pembatasan. Hasr yaitu menetapkan hukum. Menetapkan hukum. Yang ada pada konteks kalimat dan menafikan, meniadakan yang lainnya. Innama, ya, ini ada yang dibuang hanya saja. Dalam bahasa Arab makna pembatasan atau penyempitan diwakili oleh kata innama. Cuma itu saja. Ya. Kata ini mengandung pembatasan. Seperti pada perkataan Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri, Zaid sedang berdiri. Dalam susunan ini tidak ada makna hasr, namun jika ada kata innama qaim, Zaidun qaimun, maka maknanya sesungguhnya Zaid betul-betul sedang berdiri karena tidak ada perbuatan lainnya yang dia lakukan kecuali berdiri. Maka dengan demikian pula dengan sabda beliau, wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik. Sudah azan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.